bersalah ditanya, ya betul. Kalau saya mengatakan Jokowi cepat mati, Megawati cepat mati, Prabowo apa sih sama Surya Paloh cepat mati, nah, Anies Baswedan jadi wakil presiden, Prabowo jadi presiden, apa urusannya? Hah? Apa urusannya? Bilang orang cepat mati, begitu hakim tanya. Kalau orang Islam bersalah ditanya, ya betul. Oke, halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel saya, Bayi Seung. Kali ini kita akan membahas tentang ceramah dari salah satu ustadz berikut ini. Tonton ya, ini videonya. Kalau orang Islam bersalah ditanya, ya betul. Kalau saya mengatakan Jokowi cepat mati, Megawati cepat mati, Prabowo apa sih sama Surya Paloh cepat mati, nah, Anies Baswedan jadi wakil presiden, Prabowo jadi presiden, apa urusannya? Hah? Apa urusannya? Bilang orang cepat mati, begitu hakim tanya. Kalau orang Islam bersalah ditanya, ya betul. Kalau saya mengatakan Jokowi cepat mati, Megawati cepat mati, Prabowo apa sih sama Surya Paloh cepat mati, nah, Anies Baswedan jadi wakil presiden, Prabowo jadi presiden, apa urusannya? Hah? Apa urusannya? Bilang orang cepat mati, begitu. Asumsi partai politik Anies menang itu mustahil. Sudah dilihat Jakarta dikuasai, dikepung dalam lingkaran pusaran kafirin wal munafikin. Kafir cuma berapa ekor, tapi yang munafik Allahu Akbar. Yang tadinya kafir di Jakarta cuma 15%, Pak Wali. Bisa-bisanya si penista agama mendapat persentase sampai 42 putaran pertama. Ayo, waktu debat saya nonton, Masya Allah. Oke, tadi cuplikan dari ceramah beliau. Dan yang ingin saya bahas di sini bukan masalah berapa munafikun yang ada di Jakarta, berapa banyak pemilih kafir yang katanya Ahok kafir ya. Oke, bukan itu, tapi masalah si A cepat mati, si B cepat mati ya. Oke, siapakah Anda sampai Anda berbicara seperti itu? Katanya Ustadz, tapi kok cara ceramahnya seperti ini. Ini salah satu ciri penipu. Kalau menurut saya ini penipu, pendusta, pemfitnah yang hanya numpang cari makan. Kita lihat lagi ya. Berikut ini ada ceramah beliau yang ngaku-ngaku. Oke, kita saksikan berikut ini ya. Kafir. Jadi tahu persis mana nih orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang lurus, bayar. Dulu begitu Pak, gereja punya cara. Pak, Protestan dari Stuttgart, bantuannya, Katolik dari Roma, Pantekosta, Bethel, gereja Pantekosta, aliran-aliran Pentakosta, dia dananya dari Bethel, Pinkestret, Nederland, kumpul semua dana itu. Dulu saya masih ingat, ada yang almarhum namanya, yang suka-suka ke gereja itu, tapi udah disiksa sekarang, dikubur. Tetap masuk surga, tapi benjol-benjol, Nurkolis Majid. Itu orang-orang yang suka-suka bergaul dengan kafir, yang suka-suka puji kafir. Nah, ini yang tantang Ustadz Somad ini, memang dia ceramah bukan di dalam masjid, dia ceramah di dalam gereja. Siapa lagi? Ini tuh memang asli pemakan kotoran kafir. Saya sudah tinggalkan itu, dia yang ganti sekarang. Innalillahi. Saya tinggalkan itu gaji yang sangat besar dari Jerman, saya tinggalkan. Fantastis. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, lengkap. Kemana-mana, pantofel, pakai sepatu, jas, all England, semuanya serba mahal. Sekarang saya kesana kemari cuma dengan apa ini? Gamis di Tanah Abang 70.000. Ya, yang menjadi titik berat ada dua titik ceramah tadi yang ingin saya bahas. Oke, yang pertama ini. Apalagi yang akan menimpa negara kita ini kalau dibiarkan terus begini. Saya ini kan orang dari kafir, jadi tahu persis
Mana nih orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang lurus, bayar. Dulu begitu Pak, gereja punya cara. Protestan dari Stuttgart, bantuannya. Katolik dari Roma. Pantai Costa, Bethel, gereja Pantai Costa, aliran-aliran Pentakosta. Dia dananya dari Bethel, Pinkestrek, Nederland. Kumpul semua dana itu. Dulu saya masih ingat, ada yang almarhum namanya, yang suka-suka ke gereja itu. Tapi udah disiksa sekarang, dikubur. Wow, hebat. Mau bilang apa ya? Oke, akan saya luruskan sedikit tentang ceramah tadi yang katanya bantuan dari Roma, dari Stuttgart, dari gereja-gereja Katolik, Kristen Protestan, Pentakosta dan aliran-aliran Pentakosta lainnya. Yang katanya bantuan datang ke Indonesia. Setahu saya bantuan-bantuan itu untuk pembangunan gereja, di mana apabila ada suatu gereja di satu daerah di Indonesia ini yang ingin mendirikan rumah ibadah, yaitu gereja, apabila di tempat itu tidak mampu untuk mendirikan gereja, akan ada proposal minta bantuan kepada pihak sinode. Dari sinode apabila dicari donatur di wilayah tersebut dan tidak ada, itu akan diajukan lagi ke pusat, yaitu ke Jakarta. Dari Jakarta, bila belum ada juga donatur yang sanggup untuk memberi bantuan untuk mendirikan rumah ibadah tersebut, maka proposal itu akan diajukan ke gereja tinggi. Seperti yang disebutkan beliau tadi. Jadi sekali lagi bahwa bantuan-bantuan itu bukan untuk mengadu domba. Apalagi yang berhubungan dengan intoleran. Saling mencaci, saling menghina, saling menghakimi, saling ya gitulah. Seperti ceramah beliau tadi. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa bantuan-bantuan itu untuk mendirikan rumah ibadah. Tidak ada hubungannya dengan politik, apalagi saling adu domba. Jadi ini orang ini benar-benar tukang fitnah, tukang dusta. Dia hanya ingin memecah belah bangsa. Ini yang kedua, kita saksikan yang berikut ini. Dia ceramah bukan di dalam masjid, dia ceramah di dalam gereja. Siapa lagi? Ini tuh memang asli pemakan kotoran kafir. Saya sudah tinggalkan itu, dia yang ganti sekarang. Innalillahi. Saya tinggalkan itu gaji yang sangat besar dari Jerman, saya tinggalkan. Fantastis. Parah pokoknya. Ini yang dengar pekok semua ini, nggak ada yang kritis ini. Coba dengar dia bilang gajinya fantastis dari Jerman. Ingin saya luruskan di sini bahwa pendeta itu tidak digaji, pastor tidak digaji. Kami sebutnya tunjangan, karena untuk menunjang seorang gembala biar dia itu fokus kepada jemaah, fokus kepada jemaat. Jadi dia tidak memikirkan bagaimana saya menghidupi keluarga, bagaimana saya menyekolahkan anak, bagaimana cara mencari nafkah. Makanya diberilah tunjangan, bukan gaji. Sekali lagi bukan gaji ya, bukan gaji tapi tunjangan. Karena yang namanya pendeta, pastor, biarawati, penatua, diaken dan sebagainya itu bukan profesi. Sekali lagi bukan profesi, tetapi bakti. Mari kita bedakan apa itu bakti dan apa itu profesi. Beda dengan orang ini. Ceramah dijadikan profesi. Kalau yang namanya pendeta, pastor itu bukan profesi, tetapi bakti. Nah, supaya baktinya ini kepada Tuhan dan kepada jemaah itu fokus, diberilah tunjangan. Dan sekali lagi bahwa tunjangan itu bukan dari luar negeri loh. Kalau di dalam Kristen Protestan apapun itu, aliran apapun itu ditunjang oleh gereja tersebut, tempat di mana dia diangkat sebagai gembala gereja. Dan itu dibayar oleh gereja tersebut atau ditentukan oleh sinode, bukan oleh Stuttgart, Jerman. Gak ada hubungannya sama sekali. Kalau gereja-gereja tinggi itu hubungannya cuma satu. Seperti tadi saya bilang bahwa bantuan-bantuan untuk mendirikan rumah ibadah, untuk memperlancar penginjilan. Oke, jadi bagi pendengar-pendengarnya, jemaah-jemaahnya, kasihan banget. Kritislah dalam memilih penceramah, kritislah dalam menilai seseorang. Apalagi beliau ini seorang mualaf, bukan seorang kiai, bukan seorang yang tamatan sekolah khusus Al-Quran. Yang namanya mualaf itu masih butuh waktu untuk belajar, dia masih butuh proses. Dan ini tidak, malah dikasih panggung, dikasih kesempatan berceramah, dikasih mimbar, wang weng, dan Anda begitu takjub, begitu wow, hebat sekali seorang mualaf. Kasihan, akhirnya Anda sendiri yang
Ya begitulah, terserah. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa tidak ada bantuan untuk mengadu domba yang katanya tidak suka dengan umat muslim, dan bantuan-bantuan yang datang dari luar negeri itu untuk mengadu domba sesama muslim. Sekali lagi saya katakan, tidak, ini adalah fitnah buatan beliau sendiri. Jadi kepada jemaahnya, kepada umat muslim, supaya jangan terprovokasi dengan ceramah-ceramah ujaran kebencian seperti ini, karena beliau hanya lebih menonjolkan kebencian ketimbang kedamaian, lebih menonjolkan sesuatu yang mau dikatakan mencari sensasi ya, supaya dia berbeda dari yang lain, sehingga ya seperti itulah kita tahu bahwa kedepannya dia akan mendapat banyak undangan, banyak pengikut, dan situ pemasukannya semakin banyak. Kritislah dalam memilih, sekali lagi kritislah dalam memilih siapapun dia, jangan mentang-mentang dia mualaf Anda berpikir bahwa wow, ini orang ini hebat sekali dengan ceramahnya yang dikatakan militan ya, dari suaranya, dari gerak-geriknya, dari bahasa tubuhnya. Tapi coba ditelusuri baik-baik ceramahnya dari awal sampai akhir, pasti ada nada sumbang di situ. Nada sumbang ini yang perlu diluruskan. Sekali lagi saya katakan, ini adalah fitnah dan beliau adalah pendusta. Oke, pendusta. Gaji yang sangat besar dari Jerman saya tinggalkan, fantastis. Saya sudah tinggalkan itu, dia yang ganti sekarang. Innalillahi. Saya tinggalkan itu gaji yang sangat besar dari Jerman saya tinggalkan. Om, cari makan aja kok segitu amat. Apa nggak ada cara lain lagi ya selain menjelekkan imannya yang lama? Kasihan banget yang dengar, miris banget, mau jadi apa cuma kayak gini ya. Kembali ke intern. Apapun penilaian Anda, apapun pendapat Anda, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa subscribe.